warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafira dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan, di mana terdiri dari 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan, yang kedua, tujuan pendidikan, yang ketiga, proses pendidikan, yang keempat, batasan pendidikan, yang kelima, konsep pendidikan sepanjang hayat, dan yang terakhir, kemandirian dalam belajar. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan. Menurut KBBI, kata pendidikan datang dari kata didik dengan memperoleh imbuhan pe serta akhiran an yang artinya langkah, sistem, atau perbuatan mendidik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, seperti proses, cara, perbuatan. Materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional, terdiri dari 4. Yang pertama adalah tujuan umum pendidikan atau manusia Pancasila. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, penguasaan materi, pokok pembahasan atau subpokok bahasa. Materi yang ketiga yaitu proses pendidikan, merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup makro adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, ruang lingkup meso adalah implikasi kebijakan-kebijakan nasional ke dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah di bawah tanggung jawab Kakanwil Depdikbud. Yang ketiga, ruang lingkup mikro adalah kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas. Materi selanjutnya yaitu pendidikan sepanjang hayat, merupakan tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasiannya dan penstrukturannya ini diperluas mengikuti seluruh rentang usia, dari usia yang paling muda sampai usia paling tua. Alasan perlunya pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, alasan keadilan, agar masyarakat luas dengan berbagai stratanya merasakan adanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, alasan ekonomi, karena beratnya beban biaya pendidikan. Yang ketiga, alasan perkembangan iptek, munculnya inovasi pendidikan seperti belajar jarak jauh, tenaga pendidikan non-guru, dan lain-lain. Yang selanjutnya, alasan sifat pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut persyaratan-persyaratan. Yang terakhir, pada hakikatnya belajar berlangsung sepanjang hidup. Ciri-ciri khas pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan di luar sekolah. Yang kedua, menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup. Yang ketiga, lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Dan yang terakhir, menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama. Dan materi yang terakhir yaitu kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar artinya aktivitas belajar yang berlangsungnya dari kemauan kita sendiri. Alasannya, yang pertama, perkembangan iptek yang semakin pesat. Yang kedua, penemuan iptek tidak mutlak benar 100%. Yang ketiga, peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dengan disertai contoh. Dan yang terakhir, penanaman nilai-nilai dalam diri peserta didik. Itulah tadi penjelasan materi tentang pengertian pendidikan. Semoga dengan menonton video ini memberikan banyak manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.